tentang materi mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Di sini kelompok kami beranggotakan Ahmad Abdul Salam, Holidiyah, dan terakhir saya sendiri Vedatun Nakmah. Nah, kasus yang akan kami kulik lebih dalam lagi dalam presentasi kali ini yaitu seputar bidang sosial dan budaya. Nah, baiklah, di slide paling awal teman-teman bisa lihat terdapat capture atau screenshot dari sumber berita bbc.com yang berjudul pelecehan seksual yang dialami anak penyintas gempa dan tsunami Palu, percobaan perkosaan sampai pengintipan di kamar mandi. Nah, sebenarnya persoalan ini bukanlah sesuatu yang fresh baru keluar dari halaman atau tautan berita yang biasa kami unduh atau teman-teman juga bisa unduh di internet, melainkan persoalan ini bukanlah sesuatu yang baru yang sebenarnya publik mungkin lumayan merasa tidak asing terkait kasus tersebut, bahkan terdapat di memori kita semua. Lantas, kami mengulik kasus tersebut sebab kami percaya persoalan ini bukanlah sesuatu yang kecil atau bisa kita semua anggap sepele sebab Indonesia rawan sekali dengan bencana alam. Nah, karenanya kami memiliki interest untuk membahas persoalan ini. Baik, kita masuk ke slide. Pertama, apa yang menjadi ancaman? Yaitu kekerasan dan pelecehan seksual. Yang kedua, yaitu percobaan perkosaan. Yang ketiga, yaitu pengintipan di kamar mandi. Nah, lantas, apa yang menunjukkan ancaman? Di slide selanjutnya, teman-teman bisa lihat terdapat fasilitas pengungsian yang tidak kondusif. Maksudnya yaitu bangunan kamar mandi yang tidak ramah lingkungan. Dalam arti toilet antara laki-laki dan perempuan tidak terpisah. Selain itu, bangunan toilet tidak sempurna. Maksudnya tidak beratap, bawahnya pun tidak menutup sampai ke bawah. Material toilet terbuat dari seng yang rawan untuk dilubangi oleh pihak-pihak atau oknum tertentu. Selain itu, keamanan di camp tidak mumpuni karena beberapa contohnya tidak ada penerangan atau minimnya penerangan atau lampu yang ada pada camp tempat para korban bencana sementara untuk tinggal. Selain itu, jarak antara toilet dan tenda pengungsian cukup jauh, didukung dengan lokasi pengungsian yang rata-rata tidak memiliki penerangan dan berdekatan dengan hutan sehingga mempermudah pelaku melarikan diri usai melakukan aksinya. Nah, kami membahas atau mengulik persoalan ini bukan hanya berbicara akan teori maupun opini, tetapi kami juga melampirkan data yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Abdul Salam. Terima kasih untuk Faida yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan penyajian ini. Saya akan melanjutkan beberapa data yang sudah kami kumpulkan, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Lingkar Belajar untuk Perempuan atau LIBU Sulawesi Tengah telah menerima 42 pengaduan kekerasan berbasis gender di 6 tenda ramah perempuan yang mereka kelola di Palu dan sekitarnya. Bahkan, pihaknya menerima laporan 4 kasus percobaan perkosaan di pengungsian. 2 diantaranya terjadi di Sigi, sementara sisanya terjadi di Pantoloan. Selain 2 laporan percobaan perkosaan, pihaknya juga mendapatkan laporan pemerkosaan terhadap anak berusia 13 tahun yang dilakukan oleh remaja laki-laki yang berusia 16 tahun. Kemudian ada pun upaya yang kita buat untuk mengatasi ancaman tersebut. Salah satunya seperti memperbaiki seluruh poin yang menunjukkan ancaman yang telah disebutkan sebelumnya. RUU PKS atau penghapusan kekerasan seksual juga penting, khususnya kekerasan seksual ketika bencana seperti ini agar bisa menjadi payung hukum bagi korban dan calon korban kekerasan seksual. Indonesia rentan bencana dan ini penting banyak eksploitasi dan perdagangan manusia. Bahkan persoalan ini pun di PBB sudah dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rizka, selaku guru mata pelajaran PPKN kelas 11
dan teman-teman sekalian yang telah hadir pada pertemuan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah ancaman integrasi nasional pada bidang non-militer, narkoba. Perkenalkan, nama saya Zala Harumadi dari kelas 11 IPA yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Afifah dan Revida. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan Revida untuk membacakan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revida dari kelas 11 IPA. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya yang terdiri dari saya, Afifah dan Zaleha, akan mempresentasikan tentang topik ancaman integrasi nasional pada bidang non-militer, yaitu narkoba. Pada Selasa, tanggal 19 Januari 2021, laman detiknews.com merilis artikel tentang penangkapan terbaru jaringan narkoba di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dan Rusuk, Kapuk Muara, Jakarta Utara. Pada tanggal 10 Januari 2021, Badan Narkotika Nasional atau BNN berhasil menggagalkan penyeludupan narkotika jenis sabu yang dilakukan dua jaringan narkoba internasional. BNN yang bekerjasama dengan Bea Cukai menyita total 53,05 kg narkotika jenis sabu dari sindikat jaringan pada dua kasus berbeda. Kasus pertama. Sindikat pertama yang diungkap berasal dari kasus di Selat Makassar, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada tanggal 10 Januari 2021. 3 orang ditangkap dalam pengungkapan kasus ini. 3 pelaku tersebut berinisial AI, AS, dan D. BNN yang bekerja sama dengan Bea Cukai menemukan barang bukti berupa 3 karung plastik berisi 40 bungkus sabu seberat 42,43 kg. Sabu tersebut dibawa dari Malaysia melalui jalur laut. Dan kini, ketiga tersangka beserta barang bukti tersebut telah dibawa ke kantor BNN Pusat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kasus kedua. Kasus kedua yang ditemukan merupakan jaringan sindikat bagan api. BNN berhasil mengamankan kurir yang membawa sabu seberat 10,62 kg. Kurir sabu itu mengakali petugas dengan mengemas sabu dalam kemasan biskuit dan plastik klip. Kurir sabu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut telah ditangkap BNN di parkiran Rusun Kapuk Muara, Jakarta Utara pada tanggal 12 Januari 2021. Dan saat ditangkap, petugas menemukan narkotika jenis sabu dalam 6 bungkus kemasan biskuit isi sabu seberat 6,34 kg. Kemudian, petugas melakukan penggeledahan di rusun milik tersangka dan kembali menemukan 4 bungkus kemasan biskuit isi sabu seberat 4,28 kg. Lalu mereka juga menemukan 2 buah plastik klip berisi sabu masing-masing seberat 0,27 gram dan 0,28 gram. Akibat perbuatannya, keempat tersangka kini terancam pasal 114 ayat 2 Junto, pasal 132 ayat 1 subsidiar, pasal 112 ayat 2 Jo, pasal 132 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidana dari jeratan pasal tersebut maksimal hukuman mati. Lalu, apa yang dimaksud dengan ancaman integrasi nasional? Dikutip dari
situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dengan kata lain, ancaman adalah semua bentuk usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Dikutip dari situs yang sama, integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ancaman yang akan dihasilkan oleh narkoba kepada integrasi nasional jika dilihat dari sisi sosial adalah narkoba dalam sisi sosial budaya akan menghancurkan generasi ke depannya. Narkoba adalah ancaman non-militer yang akan menyerang ketahanan nasional terutama dalam bidang sosial budaya. Ini dikarenakan kapitalisasi yang semakin membutakan orang-orang generasi saat ini dan selanjutnya. Jika peredaran narkoba tidak ditindaklanjuti, maka akan ada banyak generasi muda yang akan mempunyai pikiran bahwa peredaran dan penggunaan narkoba adalah hal biasa. Ini akan merusak hidup mereka dan gaya sosial dan kebudayaan negara Indonesia. Ini dikarenakan efek narkoba sangat berbahaya bagi tubuh. Efek yang paling umum adalah gangguan fungsi organ vital, seperti gangguan jantung, otak, paru-paru, sistem saraf, dan lain-lain. Mengalami depresi, gangguan jiwa, hingga tendensi bunuh diri, dan kecenderungan melakukan tindak kekerasan, kejahatan, maupun pengerusakan. Lalu bagaimanakah kita bisa menghindarkan diri kita dan orang lain dari pergaulan narkotika? Anjuran yang dilansir dari situs Badan Narkotika Nasional adalah 1. Mengetahui serta menyadari jika narkoba atau narkotika membawa dampak negatif bagi kesehatan tubuh serta kehidupan. Contohnya, terjerat kasus hukum dan yang paling fatal adalah kehilangan nyawa. 2. Mencari tahu serta menggali potensi diri dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengerjakan berbagai hal positif untuk perkembangan diri. 3. Menolak dengan tegas ajakan untuk mengkonsumsi narkoba atau alkohol. 4. Memiliki pendirian yang teguh. Jika diajak serta dipaksa untuk mengkonsumsi narkoba atau narkotika, tolak dengan tegas. 5. Say no to drugs adalah cara atau langkah utama yang bisa dilakukan untuk menghindari penggunaan narkoba atau narkotika. Dan yang terakhir, kita juga harus pandai memilih teman, baik itu teman di sekolah atau di rumah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D, yaitu Muhlis, Ruwaida AM, dan juga Ruwaidah. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang kapan ekonomi RI bangkit. Untuk penyaji pertama, saya persilahkan. Apa yang menjadi ancaman? Perekonomian nasional diperkirakan masih tertekan pada kuartal 1 2021, Menteri Keuangan atau tersebut Menkeu. Mobilitas masyarakat pada kuartal kedua tahun ini akan lebih tinggi dibandingkan kuartal 2 2020. Mobilitas bisa lebih tinggi meningkat dibandingkan situasi tanpa vaksin dan kesadaran disiplin kesehatan. Poin-poin apa yang menunjukkan ancaman? Pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara ketat untuk pertama kalinya. Baik, upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi ancaman tersebut? Nah, langkah pertama yaitu pemerintah akan melakukan belanja besar-besaran untuk menghadapi ancaman resesi yang bakal datang. Nah, lewat cara ini, kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19 bisa diredam. Yang kedua, pemerintah sudah memberikan bantuan ke UMKM yang juga menjadi salah satu
sektor yang terpukul paling awal akibat pandemi COVID-19 ini. Pemerintah menyiapkan berbagai program untuk mengungkit sektor ini menggeliat kembali. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit bagi UMKM. Dan yang ketiga, pemerintah melakukan penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi. Program kepada korporasi padat karya ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai itu. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ancaman integrasi nasional terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu korupsi bansos. Seperti yang kita ketahui, di masa pandemi ini banyak sekali yang mengharapkan bantuan sosial. Akan tetapi belakangan ini terdapat laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke KPK pada tanggal 30 April 2020. Dan terdapat berita bahwa Menteri Sosial Julia P. Batubara terciduk oleh KPK karena melakukan tindak korupsi bansos COVID-19. Dan Juliari P. Batubara ditangkap KPK pada tanggal 5 Desember pukul 2 dini hari. Awal mula kasus korupsi bansos. Ketua KPK mengatakan kasus ini diawali adanya pengadaan barang berupa bansos COVID-19. Kemudian terdapat pengakuan dari salah satu pengusaha yang menjadi produsen. Ia mengaku pola komunikasi antara dunia usaha dengan Kementerian Sosial tidak begitu jelas. Ketua Harian Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia atau APIKI mengatakan bahwa mereka tidak pernah dikomunikasikan butuhnya berapa sekian juta dengan plafon harga sekian. Julia P. Batubara diduga menerima uang senilai 17 miliar rupiah dari 2 pelaksanaan paket bansos. KPK telah menyangkakan JPB melanggar beberapa pasal, salah satunya pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Begitu juga dengan rekan kerjanya yang terlibat, yaitu Mateus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Dilanjutkan oleh Samira. Baik, selanjutnya adalah yang menjadi ancaman dan hal yang menunjukkan sebagai ancaman. Menurut kami, yang menjadi ancaman adalah semakin berkurangnya kepercayaan rakyat terhadap rakyat Indonesia terhadap pemerintahan, karena seperti yang kita tahu pada bulan Oktober 2020, terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh para mahasiswa dan buruh karena mereka merasa dikhianati oleh wakil rakyat mereka dengan UU Cipta Kerja. Lalu 2 bulan kemudian, Menteri Edi ditangkap karena kasus benih lobster. Dengan demikian, kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan semakin berkurang karena merasa dikhianati dan terbukti dengan kasus korupsi ini, mereka tidak menyangka di tengah pandemi seperti ini telah melakukan korupsi bansos. Di tengah pandemi ini juga banyak yang sulit memenuhi kebutuhan mereka karena di PHK ataupun usahanya mulai bangkrut. Hal yang menunjukkan bahwa kasus ini merupakan ancaman adalah seorang menteri sosial yang seharusnya lebih mengerti rakyat, malahan mengkhianati mereka dengan memanfaatkan keadaan dan melakukan korupsi. Dengan begitu, Indonesia tidak susah untuk maju, karena masih banyak yang korupsi. Mereka juga yang melakukan korupsi adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi termasuk ke dalam ancaman integrasi politik.
Ancaman politik dari dalam negeri datang dari beberapa oknum-oknum yang menggunakan strategi politik yang licik untuk mencapai kepentingan sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arman. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman ini. Satu, diberi pengetahuan tentang betapa hinanya korupsi sejak dini. Dua, jika dihukum harus adil, jangan berbeda dengan yang lain. Tiga, hukuman yang diberi harus hukuman berat dan jika bisa beri hukuman mati. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah Hasan Besuni dari kelas 11 IPA. Saya Alfia dari kelas 11 IPA. Kami dari kelompok 3A. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang salah satu ancaman integrasi nasional di bidang sosial budaya, yaitu rasisme. Rasisme menjadi salah satu ancaman terpecahnya integrasi nasional dalam bidang sosial dan budaya. Tapi, apa arti dari rasisme? Rasisme merupakan paham atau keyakinan tentang superioritas atau inferioritas kelompok tertentu terhadap kelompok lain, di mana paham ini sangat ampuh untuk memporak-porandakan suatu kelompok atau bahkan suatu negara. Rasisme sendiri merupakan sebuah topik yang selalu hangat diperbincangkan di setiap pembahasannya. Rasisme bisa muncul di mana saja dan oleh siapa saja, baik di negara berkembang maupun negara maju. Pelakunya pun bisa dari aparat negara atau dari anggota masyarakat. Rasisme bisa saja muncul tidak hanya dari perbedaan warna kulit, tapi juga dari perbedaan kebudayaan yang membentuk sekat-sekat pemisah dan superioritas budaya tertentu. Beberapa orang terkadang mempercayai dan menerapkan prasangka buruk dan menganggap bahwa ras mereka merupakan ras yang lebih unggul dari yang lain, sehingga hilangnya rasa menghargai orang lain pada diri seorang rasis. Orang yang rasis hanya mau berempati kepada golongannya. Saat berhadapan dengan orang lain, ia hanya melihat perbedaan yang ada. Lalu, kenapa rasisme bisa menjadi ancaman bagi integrasi nasional? Karena rasisme bisa menyebabkan, pertama, diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial merupakan sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Kedua, rasisme bisa menyebabkan segregasi. Segregasi merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memisahkan suatu kelompok, suku bangsa, ras, atau satu etnik secara paksa. Ketiga, rasisme bisa menyebabkan kekerasan rasial, yakni suatu penekanan pada ras atau pertimbangan rasial. Keempat, rasisme bisa menyebabkan genosida. Genosida merupakan sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok. Makanya, rasisme bisa menjadi pemicu pecahnya integritas bangsa. Tak perlu melihat jauh ke negara lain, isu rasisme dapat kita temui di negara kita sendiri. Salah satu kasus rasisme yang terjadi di Indonesia adalah adanya tindakan rasisme hinaan orang Papua dengan sebutan hewan monyet pada saat kasus pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya yang terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 2019 lalu. Awal mula pengepungan itu disebabkan oleh perusakan bendera pusaka yang terletak di depan asrama. Pihak aparat pun menduga perusakan bendera pusaka dilakukan oleh oknum mahasiswa di asrama. Sayangnya, aparat tidak melakukan investigasi mendalam terlebih dahulu terkait perusakan bendera pusaka. Selain itu, aparat juga membiarkan ormas reaksioner yang turut melakukan pengepungan. Para pengepung juga beberapa kali melontarkan makian bernada rasis kepada mahasiswa Papua.
Namun, sampai saat ini tuduhan tersebut nyatanya tidak memiliki bukti yang jelas. Hal seperti itulah yang menjadi ancaman bagi persatuan bangsa Indonesia, di mana tindakan rasisme dan diskriminasi yang mereka lakukan bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan suatu kelompok tertentu terhadap bangsa Indonesia dan menimbulkan kekerasan, di mana mereka juga akan merasa tidak aman dan tidak dihargai di tanah air mereka sendiri. Kondisi ini yang bisa menyebabkan munculnya keinginan Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia. Apa dampak yang terjadi jika Papua berhasil memisahkan diri dari Indonesia? Pertama, Indonesia akan mengalami banyak kerugian, salah satunya kehilangan sumber daya terbesar. Kedua, akan muncul daerah-daerah lain yang ingin memisahkan diri seperti Papua, sehingga dapat menimbulkan kerusuhan dan perpecahan. Karena sebenarnya rasisme tidak hanya terjadi di Papua saja. Mengakhiri rasisme merupakan tugas kita baik secara individu maupun secara kelompok. Kita bisa mengakhiri rasisme dengan mengubah pandangan dan cara berpikir kita, dimulai dengan memperlakukan setiap orang secara setara tanpa peduli apapun warna kulit mereka. Hal ini juga dapat dimulai dengan berhenti percaya terhadap supremasi kulit putih dan mengakhiri pandangan yang minor terhadap sesama kita yang berkulit gelap. Yang ketiga, menentang ideologi populer kontemporer tentang rasisme. Yang keempat, ajarkan anak tentang berbagai perbedaan sejak dini. Yang kelima, tegakkan hukum dan keadilan. Penegakan hukum perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan rasisme di tanah air. Pihak yang berbuat rasisme harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu agar korban rasisme mendapatkan haknya tanpa terkecuali. Sebagai negara yang menjalankan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, seharusnya pemerintah tidak sekedar minta maaf lalu menganggap persoalan rasisme telah selesai. Permintaan maaf harus diiringi tindakan tegas dengan mengusut pelaku-pelaku yang terlibat dalam tindakan rasisme, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tak berhenti di situ, negara pun harus mengoreksi setiap ketentuan dan kebijakan yang mengucilkan salah satu kelompok dan memastikan semua orang dapat menikmati haknya tanpa terkecuali. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamada selaku moderator dan anggota saya yang bernama Octavia Yulianti dan Faisal Lukman Hakim. Saya selaku moderator mempersilahkan kelompok saya untuk mempresentasikan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi tentang ancaman integrasi sosial dan budaya yang berjudul kemiskinan. Ancaman bidang sosial. Ancaman bidang sosial dibagi menjadi dua, ada ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Ancaman dari luar timbul akibat adanya pengaruh globalisasi seperti westernisasi dan hedonisme. Sedangkan ancaman dari dalam itu didorong oleh isu kemiskinan, isu kebodohan, isu keterbelakangan, dan isu ketidakadilan. Kami memilih isu kemiskinan untuk menjadi fokus kami dalam proyek ini. Berikut adalah daftar soal yang akan kami bahas dalam presentasi ini. Yang pertama, apa yang menjadi ancaman? Yang kedua, poin-poin apa yang menunjukkan ancaman? Yang ketiga, upaya atau strategi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi ancaman tersebut? Soal yang pertama, apa yang menjadi ancaman? 1. Angka pengangguran bertambah. Selama pandemi ini berlangsung, banyak usaha atau bisnis yang melakukan PHK terhadap karyawannya. Dan juga banyak usaha yang tutup atau bangkrut sehingga menyebabkan pengangguran. Yang kedua, tidak bisa memenuhi kebutuhan. Dengan mereka tidak bekerja, mereka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan seperti makan, untuk biaya pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya, poin-poin apa yang menunjukkan ancaman? Yang pertama, badai pemutusan hubungan kerja atau PHK terjadi di mana-mana, membuat masyarakat jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Yang kedua, Tauhid Ahmad merupakan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau yang sering kita kenal dengan INDEF. Ia memprediksi bahwa tingkat kemiskinan pada 2021 akan mengalami kenaikan dan totalnya dapat mencapai 28,37 juta penduduk.
Yang ketiga, jumlah kemiskinan meningkat dibarengi dengan kenaikan jumlah pengangguran. Ada 10,4 juta orang yang akan diprediksi akan menganggur pada tahun 2021. Soal yang ketiga, upaya atau strategi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi ancaman tersebut? Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kementerian Keuangan mengklaim akan merealisasikan program pemulihan atau PEN untuk menolong 3,43 juta penduduk dari orang yang kemiskinan. Bantuan UMKM ini berguna untuk menciptakan lahirnya orang baru dalam berwirausaha usaha. Dapat dilihat dari slide ini bahwa yang ditolong hanya 3,43 juta. Sedangkan di slide sebelumnya dijelaskan bahwa yang akan mengalami kemiskinan adalah 28,37 juta. Artinya, sekitar 25 juta orang tidak tertolong dalam program PN ini. Sekian dari kelompok saya serahkan kembali ke moderator. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas IPA yang terdiri dari Amanda Cecilia Azhara, Amalia Yuliana Sakira, dan saya sendiri Isratul Hasbia. Dalam pembelajaran mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami akan mempresentasikan salah satu ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi dengan judul Pandemi dan Kejenuhan Pariwisata. Apa yang menjadi ancaman? Sesuai judul presentasi dari kami, ancaman integrasi nasional yang akan kami bahas yaitu di bidang ekonomi. Poin-poin apa yang menunjukkan ancaman? Ada 3 poin yang menunjukkan ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, melemahnya ekonomi Indonesia pada sektor pariwisata. Yang kedua, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan ketiga, pelaku UMKM terpaksa gulung tikar. Yang pertama, melemahnya ekonomi Indonesia pada sektor pariwisata. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara tidak langsung membatasi pelaksanaan aktivitas perekonomian masyarakat di Indonesia. Larangan penerbangan dan ditutupnya beberapa destinasi wisata membuat sektor pariwisata mengalami penurunan yang sebelumnya menjadi penyumbang terbesar bagi devisa negara. Sebelum pandemi, jumlah peningkatan wisatawan mancanegara terus mengalami peningkatan, yang tentunya membuat sektor pariwisata dapat menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Dapat dikatakan ancaman karena hal ini mengakibatkan permasalahan ekonomi nasional yang sangat berdampak bagi devisa negara. Permasalahan ekonomi nasional disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja, perpindahan barang dan jasa yang terbatas, serta penurunan pemasukan sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19. Maka dari itu diperlukan langkah inovatif guna menyokong kembali ketahanan ekonomi nasional melalui aktivitas sektor pariwisata. Yang kedua, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Perekonomian merupakan sektor terpenting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan pada tatanan nasional. Tinggi rendahnya pendapatan negara pada sektor perekonomian dapat berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Mulai tanggal 11 Januari sampai 25 Januari 2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan, yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dari kebijakan tersebut pasti akan berpengaruh pada aktivitas bisnis yang akan berimbas pada perekonomian. Kondisi demikian memberatkan mayoritas masyarakat di Indonesia, karena umumnya kegiatan perekonomian mereka mengharuskan mereka
untuk berpindah-pindah lokasi. Akibatnya, keefektifan berjalannya usaha maupun profesi di bidang tertentu terganggu, terutama di bidang pariwisata, dan perdagangan nasional ikut terpukul. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang disebabkan oleh COVID-19 tidak hanya soal ancaman atau gangguan kesehatan bagi Indonesia, melainkan juga ancaman dalam bidang ekonomi. Disebut ancaman karena akibatnya membuat perubahan yang signifikan pada bidang-bidang tertentu. Misalnya sektor pariwisata di Indonesia terpuruk disebabkan pembatasan perjalanan dan kegiatan oleh pemerintah dan larangan masuk ke beberapa provinsi tertentu. Hanya aktivitas ekonomi yang beralih ke online digital bisa bertahan menghadapi tantangan di tengah masa pandemi. Agar dapat mengoptimalkan berjalannya suatu bidang, diperlukan strategi khusus dalam memasarkan produk yang inovatif dan berkualitas, serta meningkatkan mutunya. Selanjutnya, poin ancaman yang ketiga akan dilanjutkan oleh Amalia. Nomor 3, pelaku UMKM terpaksa gulung tikar. Mayoritas pelaku usaha UMKM sudah terdampak COVID-19 sejak pandemi merambah. Dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, kemudian dilanjutkan dengan PPKM. Usaha mereka semakin terpukul. Menurut catatan Kementerian Ketenagakerjaan, pandemi COVID-19 telah berdampak bagi 1,7 juta pekerja di Indonesia, bagi pekerja formal maupun informal. Kondisi yang menunjukkan ancaman adalah perbandingan lurus dengan adanya kenaikan angka kemiskinan, yakni dari 2.479 juta jiwa pada September 2019 menjadi 2.642 juta jiwa pada Maret 2020. Lalu berikutnya, upaya atau strategi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi ancaman tersebut? 1. Memperlakukan syarat rapid antigen. Upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah perkembangan pariwisata di tengah pandemi seperti ini, salah satunya yaitu memperlakukan syarat seperti rapid antigen. Namun ini masih menjadi masalah bagi wisatawan karena harus mengeluarkan uang lebih banyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amanda. Yang kedua yaitu pembatasan jumlah wisatawan. Upaya lain yang sudah dilakukan dalam mengatasi masalah perkembangan pariwisata di tengah pandemi ini yaitu pembatasan jumlah wisatawan. Namun, upaya ini tetap menjadi masalah bagi wisatawan. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan beberapa jenis pariwisata. Pada masa pandemi seperti ini, perlu mengembangkan beberapa jenis pariwisata yang bisa dinikmati secara jarak jauh. Ada dua jenis pariwisata, yaitu pariwisata budaya dan sosial yang bisa dilakukan secara virtual. Pariwisata budaya bisa menyajikan tarian-tarian daerah di beberapa wilayah yang dikenal memiliki kearifan lokal tersendiri yang disajikan secara virtual, dan wisatawan bisa membeli tiket secara online. Lalu, bentuk pariwisata lainnya yaitu pariwisata sosial, seperti wilayah rawan bencana. Wilayah ini sangat perlu dikembangkan sebagai wisata sosial karena bisa membuat masyarakat lebih peduli dan masyarakat lokal mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, adaptasi kebiasaan pariwisata normal baru perlu didukung dengan penerapan regulasi dan penegakan hukum yang tegas, pengembangan pariwisata digital, dan mengenalkan tren pariwisata baru. Digitalisasi ekonomi, khususnya digital tourism, diharapkan menjadi solusi percepatan normalisasi ekonomi dari pandemi COVID-19 dan mengembalikan sektor pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia secara berkala. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tinggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok F akan mempresentasikan tentang ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi. Dipersilahkan Saudara Abdul Latif. Terima kasih Sofra. Saya mulaikan. Berbagai kasus ancaman integrasi nasional dapat membawa suatu negara ke jurang diintegrasi nasional. Disintegrasi bangsa adalah suatu kondisi di mana suatu bangsa mengalami perpecahan dan hancurnya persatuan bangsa. Keadaan ini merupakan bentuk kemunduran suatu pemerintahan karena tidak mampu menjaga dan mempersatukan komponen negara. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidik dan Kebudayaan RI, ancaman terhadap integrasi nasional di bidang ekonomi adalah globalisasi perekonomian. Bukti nyata pengaruh globalisasi adalah ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Saat ini tidak ada lagi negara dengan kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain. Globalisasi perekonomian adalah proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal dan jasa. Globalisasi ekonomi berakibat batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan ekonomi integrasi internasional akan semakin erat. Slide ketiga dilanjuti Sofra. Globalisasi di satu sisi membuka peluang pasar produk dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Di sisi lain, membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Meski menjadi keuntungan, globalisasi juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Ada pengaruh negatif globalisasi ekonomi. Salah satu dampak negatifnya antara lain minimnya produk dalam negeri dibandingkan produk luar negeri yang bisa lebih murah dan kualitasnya lebih baik. Hal ini dapat mematikan perekonomian lokal dan pada gilirannya menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ketidakseimbangan inilah yang akan menjadi bibit dari konflik politik dan sosial ekonomi. Selain itu, penguasaan ekonomi ini juga akan menyebabkan ketergantungan masyarakat Indonesia pada produk luar negeri. Tentu hal ini kurang baik dari segi ketahanan nasional, karena bisa dimanfaatkan pihak luar untuk memenuhi kebutuhan dasar bangsa kita. Hal ini dapat menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan negara dengan memanfaatkan impor dan ekspor terhadap negara kita. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan situasi politik dumping yang sangat tidak menguntungkan bagi perekonomian negara yang terdampak. Konsekuensinya, negara Indonesia harus lebih berupaya melindungi kedaulatan ekonominya dari gangguan eksternal dan internal untuk menjaga integrasi nasional. Selanjutnya dipersilakan Saudari Fajar. Slide 4. Agar sistem ekonomi kerakyatan dapat terwujud, ada hal-hal yang harus dilakukan antara lain. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi nasional sehingga ekonomi kerakyatan dapat menguat. Sektor pertanian menjadi prioritas utama. Memang sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan penduduk. Jangan mengandalkan organisasi multilateral seperti IMF dan Bank Dunia mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri agar tidak bergantung pada impor.
Udah selesai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.